warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin membuat sebuah video tutorial mengenai penyusunan perencanaan dan penganggaran Siskudes tahun 2024. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya sendiri Andras Rivaldo Simanjorang dengan NIM D4221739 beserta 5 rekan saya. Saya Herna Safrida dengan NIM D4221751. Saya Septianti Putra Belia dengan NIM D4221747. Saya Risa Ibatul Marifah dengan NIM D4221689. Saya dengan Intan Rizky-Nurlisa dengan NIM D4221752. Saya Bintang Wahyu Prayogo dengan NIM D4222866. Jangan lupa ya guys, Like, comment, Share. and thank you for watching. Thank you. Baiklah, pertama-tama sebelum mengisi perencanaan dan penganggaran dalam aplikasi Siskudes, kita akan membuka aplikasi Siskudes terlebih dahulu. Nah, di sini kita mengisi database yang kita inginkan. Lalu klik open. Di sini kita klik tes. Nah, pencet yes. Nah, ketika berhasil, klik simpan. Nah, kemudian klik lagi aplikasi Siskudes. Nah, di sini kita akan mengisi user ID beserta password. Nah, ketik golongan C dan password yang sudah tertera. Klik OK. Lalu langkah selanjutnya di sini kita akan mengisi perencanaan, yaitu klik data entry. Klik perencanaan dan pilih data umum, klik data umum dan RPJM desa. Nah, di sini muncul ada data umum desa, visi misi, RPJM desa. Di sini kita mengisi data umum desa terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik data umum desa. Nah, muncul seperti ini. Kalian langsung saja mengisi dengan cara klik tambah, lalu isi dengan sesuai di soal. Nah, ketika sudah diisi, klik simpan. Nah, selanjutnya pelaksanaan kegiatannya di sini bisa diisi dengan nomor ID yang sudah tertera dan nama orangnya dan jabatannya. Lalu klik simpan. Nah, setelah selesai, kita tutup. Nah, lanjut ke visi misi. Nah, di sini kita dapat mengisi visi misi dengan cara yang sama seperti klik tambah. Apabila sudah selesai mengisi visi misi tersebut, kita menyesuaikan yang ada di soal, lalu klik simpan. Nah, jangan lupa kode misinya agar tidak salah. Nah, selanjutnya tujuannya sama seperti yang pertama, kita mengisi klik tambah, mengisi kode tujuan dan nah, seperti yang selanjutnya mengisi sasaran tetap sama kayak yang sebelumnya, klik tambah lalu mengisi sesuai soal lalu simpan. Nah, ketika selesai tutup. Nah, selanjutnya kita akan mengisi RPJM desa. Nah, di sini kita mengisi bidang terlebih dahulu. Klik bidang yang pertama. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di situ ada yang di atas. Klik. Nah, muncul seperti ini. Nah, kita tinggal mengisi sesuai yang ada di soal. Seperti nama lokasi, kelurahan atau sasaran manfaat dan tahun pelaksanaan. Nah, setelah mengisi kegiatan, kita lanjut ke mengisi dana. Nah, di sini akan muncul bagan seperti ini. Nah, kita mengisi sesuai dengan soal yang tertera seperti tahun, lokasi, volume, SAS wanita, SAS pria, SAS RTM. Nah, dan juga di bawahnya adalah pelaksana. Kita dapat memilih sesuai dengan ketentuan soal. Nah, seperti KURTU dan yang sebagainya. Lalu lanjut mengisi sumber dana, kita dapat mengisi juga.
lalu terus ke bawah, tinggal mencocokkan yang ada di soal seperti sumber dana yang ada di soal. Nah, kita dapat memilih waktu pengerjaan tersebut dan pola kegiatannya. Nah, kalau sudah, klik simpan. Ya, langkah selanjutnya yaitu mengisi perencanaan anggaran. Nah, dengan cara kita klik data entry, kemudian kita pilih anggaran, kemudian kita pilih isian data anggaran. Akan terus seperti ini. Pada bagian kegiatan kita klik. Nah, di sini kita akan menambahkan satu persatu. Nah, tadinya pada bidang ini kita tambah dengan cara tambah, kemudian kita pilih pada bidang itu, kita klik titik tiganya, kemudian kita pilih salah satunya dari bidang 1 hingga bidang 5, dan kita pilih, kemudian kita simpan. Nah, nantinya kita akan menambahkan satu persatu mulai dari bidang 1 hingga bidang 5. Kemudian kita klik 2 kali pada bidang hingga muncul bidang. Nah, pada bidang ini kita juga melakukan isian manual dengan cara tambah, kemudian pada sebidang itu kita klik titik tiganya, kita sesuaikan kegiatan yang ada pada desa tersebut, kemudian kita pilih, kemudian kita klik simpan. Maka nantinya akan muncul seperti pada sebidang, kemudian kita klik 2 kali akan muncul kegiatan. Nah, pada bagian kegiatan ini kita juga akan melakukan tambah sama seperti yang tadi, namun ada yang secara manual, yaitu mulai dari lokasi, kemudian waktunya kapan, nama pelaksananya siapa, nanti kita akan mengisinya satu persatu. Nah, seperti ini. Nama kegiatannya kita pilih seperti tadi. Kemudian untuk lokasi kegiatannya, lokasi desa. Setelah lokasi desanya selesai, kita akan memasukkan waktunya berapa bulan. Kemudian nama pelaksana ini disesuaikan dengan jabatan yang ada pada desa. Kemudian untuk keluarannya apa, volume kegiatannya apa. Kemudian pagu anggarannya. Pagu anggarannya itu berapa, harus sesuai dengan yang ada pada desa dan kegiatan tersebut. Kemudian kita klik simpan. Setelah klik simpan, maka kita klik 2 kali lagi pada bagian kegiatan ini. Maka akan muncul paket kegiatan. Pada paket kegiatan kita juga melakukan hal yang sama, yaitu dengan cara tambah. Nomor ID-nya itu otomatis. Untuk nama paketnya itu diisi manual ya. Kemudian untuk pagu anggarannya dari mana, terus untuk sumber dananya juga kita harus menyesuaikan. Kita tidak boleh melakukan kesalahan input sumber dana ya. Dan setelah itu jangan lupa kita melakukan tagging terlebih dahulu seperti ini, yaitu kita klik tagging. Nah, ini sudah kita lakukan tagging, maka akan seperti itu, kita klik OK, kemudian kita pilih simpan. Disimpan maka muncul seperti itu. Nah, kita mengantrinya satu persatu ya, mulai dari bidangnya 1 sampai 5, sebidangnya, sebidang 1, sebidang 2, sebidang 3, sebidang 4, sebidang 5. Mungkin kalau ada kesalahan kita bisa klik ubah, kemudian kita simpan kembali, kemudian kita klik keluar. Memasukkan perencanaan anggaran, kita bisa mengeceknya kembali dengan cara laporan. Kemudian pada bagian penganggaran, anggaran mungkin akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada kecamatannya kita isi, desanya kita isi, kemudian nantinya kita akan mengecek untuk laporan visi misi, laporan RPJM, dan laporan RKP-nya. Nah, sebagai contoh kita akan melihat bagi laporan visi misi. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian untuk laporan LPJM kita cetak juga. Untuk halaman kedua juga kita sesuaikan dengan panah ya. Nah, kita harus menyesuaikan apakah ini sudah benar dengan kegiatan yang ada di desa. Ada jenis kegiatan kita pastikan terlebih dahulu. Kemudian jumlah pagu anggarannya itu berapa, itu harus disesuaikan semua mulai dari bidang pertama sampai bidang 5 ya. Setelah itu akan muncul totalnya seperti di bawah sendiri, dan jangan lupa kita juga harus menyesuaikan waktu. Kemudian ketika desanya kita pilihnya satu persatu. Nah, untuk tahun pertama itu seperti ini. Ini sesuai dengan tahun yang input pada RPJM tadi. Nah,
tahunnya ada 6. Nah, sesuaikan dengan yang kita input untuk tahun pertama. Mungkin yang dicentang itu akan pada tahun pertama, ketiga, kedua, maka yang dicentang juga harus pada tahun pertama, ketiga, dan keempatnya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik keluar. Selanjutnya kita beralih ke pendapatan. Di sini untuk mendapatkan data pendapatan desa kita harus menambah, dimana kita melihat kodenya berapa, misal pendapatan asli desa dengan jenis hasil usaha desa. Selanjutnya yang objeknya bagi hasil. Selanjutnya kita klik simpan. Di data pendapatan desa kita bisa mengubah atau mengedit apa yang telah kita isikan, atau bisa juga menghapus dan juga ada fitur batal. Selanjutnya di RAP rincian bagi hasil BUMDes. Di situ ada uraian kegiatannya, dimana kita bisa klik tambah, kemudian kita isikan uraiannya seperti apa, kemudian jumlah satuannya berapa, dan juga volume kegiatannya berupa apa. Dan juga ada harga satuan bisa kita isikan seperti yang ada di soal, dan sumber dananya berasal dari mana bisa kita pilih. Kemudian klik simpan. Di situ kita bisa mengubah atau juga menghapus. Selanjutnya kita beralih ke bagian belanja, yang dimana belanja itu merupakan rencana pengeluaran yang kita rencanakan selama periode tertentu. Kemudian klik bagian belanja. Di situ ada beberapa bidang. Kemudian di dalam bidang terdapat beberapa kegiatan. Kita ambil bidang pertama, dan di situ ada kegiatan penyedia penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Di situ ada paket kegiatan, dan juga ada beberapa anggaran yang telah kita anggarkan. Dan juga di bagian paket kegiatan kita bisa klik 2 kali, di situ muncul RAP. Bisa kita tambahkan dengan mengklik kode, jenis, objek, dan juga rincian. Kemudian kita klik simpan. Di dalam RAP kita bisa mengubah atau menghapus, dan di dalam RAP kita klik 2 kali, di situ terdapat uraian anggaran, dan juga kita bisa menambahkannya dengan cara klik tambah, dan juga mengisikan bagian uraian, dan juga jumlah satuan, dan juga volume kegiatannya berapa dengan harga satuannya berapa. Di situ sumber dananya sudah ada karena kita sudah isikan di bagian pendapatan, di bagian RAP tadi. Jangan lupa klik simpan. Apabila terjadi kesalahan, kita dapat mengubah atau menghapus, atau bisa kita klik menu batal. Setelah selesai, klik tutup. Lalu selanjutnya yaitu pembiayaan. Klik pembiayaan 1, lalu isi RAP dengan data yang sudah tersedia. Lalu dengan cara klik tambah, lalu isi kelompok, jenis, dan objeknya. Lalu setelah itu klik simpan. Setelah diisi yaitu klik 2 kali. Lalu untuk mengisi RAP rincian yaitu dengan cara klik tambah, mengisi uraian, juga mengisi jumlah satuan dan volume satuan, harga satuan, dan juga sumber dana.
Pilih sumber dana yang sudah disesuaikan, contohnya yaitu dana desa, yaitu simpan. Nah, contohnya yaitu dari 3 RAP rinci ini yang sudah diisi. Untuk mengubah, bisa klik ubah, lalu mengubah sesuai dengan yang akan diubah. Lalu setelah diubah yaitu simpan, setelah itu ditutup. Lalu selanjutnya yaitu pembiayaan 2. Nah, sama seperti pembiayaan 1, yaitu klik tambah, diisi sesuai seperti yang tadi. Lalu jangan lupa untuk klik simpan, klik 2 kali. Lalu isi seperti pembiayaan 1 tadi, yaitu dengan cara klik tambah, lalu isi uraian, lalu isi satuan dan volumenya, lalu harga satuan, lalu sumber dana, sama seperti tadi, yaitu klik simpan. Bisa klik ubah, dihapus, dan klik batal. Setelah itu klik tutup. Selanjutnya adalah proses penginputan pendapatan RAK, yaitu data entry, kemudian klik penganggaran, kemudian klik anggaran kas desa, dan akan muncul itu yang namanya rencana anggaran kas desa, di mana ada pendapatan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Kemudian klik pada bagian pendapatan dan akan muncul RAK bulanan. RAK bulanan ini datanya itu tidak ada atau kosong. Maka untuk memunculkan data-data tersebut itu klik yang namanya itu lowat yang berada di pojok kiri bawah, maka otomatis itu akan muncul. Nah, proses penginputan misalkan pada bagi hasil BUMDes, lihat pada soal itu bulan pencairan itu dilakukan berapa bulan, misalkan 2 bulan atau 12 bulan. Misalkan pada 2 bulan dengan ketentuan Januari 10 juta dan Juli 5 juta, maka tinggal ketikkan saja pada bulan Januari 10 juta, kemudian pada bulan Juli 5 juta. Nah, dengan sisanya itu harus 0. Kemudian ada presentasi, tinggal diisi pada bagi termin, kemudian run. Dan jika 12 bulan tinggal klik pada bagian bagi rata. Jika sudah, maka tinggal klik saja pada bagian simpan. Kemudian dana desa, bagi hasil pajak itu alokasi dana desa itu sama caranya. Nah, alokasi dana desanya kan selama 12 bulan, tinggal klik pada bagi rata. Setelah sudah, maka klik simpan. Kemudian bantuan keuangan, pada bantuan keuangan pun dengan cara yang sama, tinggal lihat setelah proses pengisian bulan pencairan itu sisanya itu 0 apa enggak. Kalau misalkan tidak 0, maka masih ada yang salah pada bulan pencairan, maka diwajibkan pada sisa itu harus 0. Nah, 0 itu membuktikan bahwa pengisian kita sudah benar. Jika sudah, maka klik simpan, dan tutup. Selanjutnya adalah proses penginputan belanja RAK, yaitu klik belanja, kemudian pilih salah satu bidang dengan klik sebanyak 2 kali, masuk ke kegiatan itu juga pilih salah satu dengan klik 2 kali, masuk ke RAK bulanan, yaitu datanya itu kosong dan tidak ada. Nah, untuk memunculkan data tersebut itu maka klik lowat pada pojok kiri bawah tersebut. Kemudian untuk penghasilan tetap tunjangan kepala desa pada bulan pencairan itu, jika dilaksanakan selama 12 bulan, maka tinggal klik saja bagi rata. Maka pada bagian sisa itu akan otomatis 0 dan memang harus diwajib 0. Kemudian setelah sudah itu tinggal klik simpan. Kemudian tunjangan kepala desa itu sama. Setelah selesai tinggal tutup. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembiayaan. Kita klik tombol pembiayaan.
Lalu agar datanya muncul, kita klik load. Setelah kita klik load, maka akan muncul data seperti gambar di layar. Kita masukkan jumlah atau total uang yang digunakan pada bulan yang sudah ditentukan sesuai dengan soal. Misalnya kita masukkan dengan total 1 juta pada bulan Januari. Setelah itu kita pastikan bahwa tidak ada selisih atau bertotal sama dengan 0. Jika semua telah benar atau tidak ada selisih atau kelebihan serta kekurangan, kita tinggal klik simpan untuk menyimpan data yang sudah kita simpan dan kita klik tutup. Selanjutnya untuk penganggaran, kita klik laporan serta kita pilih menu penganggaran. Ada banyak opsi yang bisa kita pilih. Pertama kita pilih kecamatan, yaitu kecamatan Poli J, serta desa, yaitu desa golongan C. Selanjutnya kita pilih ringkasan APBDes 1A per sumber dana. Kemudian kita pilih sumber dana, contohnya kita pilih PAD. Untuk draftnya sendiri kita pilih awal, kemudian kita klik cetak. Maka akan muncul seperti gambar di layar, selisihnya yaitu 0, untuk memastikan bahwa data yang telah kita input adalah benar. Kemudian kita coba lagi untuk yang DDS, maka akan muncul serta sisanya yaitu 0. Kita coba untuk PBH, kita klik cetak dan akan muncul seperti di layar. Kita coba untuk AAD, maka akan muncul seperti di layar. Kita tutup. Kemudian kita coba juga untuk yang PBK. Dan kita coba untuk yang PBP. Kita coba juga untuk yang SWD. Jika sudah memastikan semua benar, kita bisa klik tombol keluar yang ada pada sudut kanan bawah. Jika kita telah selesai mengecek semua sumber dana yang kita inginkan. Video tutorial dari kelompok kami. Thank you for watching. Semoga bermanfaat ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.